Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ananda soleh-soleha semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi bersama Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang materi menghargai pendapat, yang mana setelah pembelajaran selesai, anda semua diharapkan mampu memahami makna saling menghargai sesama. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak akan membuka pembelajaran dengan membacakan cerita terlebih dahulu. Hari ini di kelas Fatir akan dilakukan diskusi kelompok. Tema yang dibahas adalah tentang hidup sederhana dan ikhlas. Bu Sarah membagi anak-anak menjadi 5 kelompok, dan setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Setiap kelompok harus maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Sekarang, giliran kelompok Fatir untuk maju ke depan. Adapun kelompok lain bertugas memberi tanggapan dari apa yang dipresentasikan kelompok yang maju ke depan. Diskusi berjalan dengan lancar, namun ada satu kelompok yang berbeda pendapat. Fatir mempersilahkan kelompok itu untuk menyampaikan pendapatnya. Fatir menghargai pendapat teman-temannya. Fatir kembali berdiskusi dengan teman-teman sekelompoknya. Setelah menemukan jawabannya, Fatir dan teman-teman sekelompoknya kemudian menyampaikan hasil diskusinya. Fatir memiliki sikap menghargai pendapat yang baik. Alhamdulillah, diskusi kelompok hari ini berjalan dan semua anak puas akan jawaban teman-temannya. Nah, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah bisa menghargai pendapat orang lain? Nah, dari cerita yang telah Bapak ceritakan, jika ditarik kepada pengalaman Ananda semua, pernahkah Ananda semua berbeda pendapat dengan orang lain? Misalnya dengan kakak, adik, ataupun dengan sesama teman. Lantas, ketika berbeda pendapat, bagaimana cara Ananda menyikapi perbedaan tersebut? Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Perbedaan pendapat bisa terjadi antara ayah dan ibu, kakak dan adik, bahkan sesama teman. Bahkan, para nabi pun seperti Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berbeda pendapat. Namun, jika perbedaan pendapat itu dapat disikapi dengan bijaksana dan diselesaikan dengan cara yang benar, seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam, maka perbedaan pendapat itu dapat terselesaikan dengan baik. Nah, adapun perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan dengan baik dapat menimbulkan permasalahan baru yang bisa menyebabkan permusuhan dan perkelahian. Permusuhan dan perkelahian tersebut bisa menyebabkan perpecahan dan memutuskan tali silaturahmi di antara kita. Nah, jika tali silaturahmi sudah terputus, maka hubungan persaudaraan pun akan semakin renggang. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok teladan dalam hal menghargai pendapat. Rasul tidak pernah mencela satu di antara dua orang yang sedang berbeda pendapat.
Bahkan Rasulullah memberikan jalan keluar dan solusi yang terbaik serta adil. Seperti dulu pernah terjadi kasus perbedaan pendapat antara Umar bin Khattab dan Hashim dalam hal pembacaan surah Al-Furqan dengan bacaan yang berbeda. Nah, dalam menyikapi perbedaan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban yang bijaksana. Beliau tidak menyalahkan salah satunya, akan tetapi beliau membenarkan keduanya, seraya mengatakan, begitulah Al-Quran diturunkan, maka bacalah apa yang kau anggap mudah daripadanya. Dari jawaban tersebut, tergambar jelas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat baik dalam menyikapi perbedaan pendapat di antara dua sahabat yang sedang berbeda pendapat. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengisyaratkan agar mengikuti apa yang paling baik jika terjadi perbedaan pendapat. Kita harus mengikuti pendapat yang lebih baik ketika kita dihadapkan oleh berbagai pendapat yang berbeda-beda. Dengan cara kita harus mencari tahu terlebih dahulu mana pendapat yang lebih baik, sehingga kita dapat memutuskan suatu pendapat yang terbaik di antara pendapat-pendapat yang lain. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 18 yang artinya, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dalam tradisi ulama Islam, perbedaan pendapat bukanlah hal yang baru. Tidak terhitung jumlahnya kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Islam yang disusun khusus untuk merangkum masalah perbedaan pendapat. Tetapi, para ulama tidak saling mencaci, memaki, dan mencela. Tetapi, mereka saling melengkapi antara satu sama lain. Hal itu pernah terjadi ketika dahulu pada zaman Imam Syafi'i. Beliau berkata, sebagai bentuk penghormatan perbedaan pendapat kepada pihak lain, beliau mengatakan seperti ini. Pendapatku benar, tetapi memiliki kemungkinan untuk salah. Sementara pendapat orang lain salah, tetapi memiliki kemungkinan untuk benar. Nah, itulah salah satu contoh bagaimana para ulama terdahulu menyikapi perbedaan pendapat dengan baik dan bijaksana. Perbedaan pendapat, jika tidak disikapi dengan bijaksana, akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Oleh karena itu, Islam memberikan tuntunan bagaimana harus bersikap ketika menghadapi perbedaan pendapat. Berikut ini adalah adab yang seharusnya dimiliki oleh kaum muslimin ketika ada perbedaan pendapat. Di antaranya, yang pertama, melepaskan diri dari hawa nafsu serta ikhlas menerima keputusan. Yang kedua, tidak mencaci dan menjelekkan pendapat orang lain. Yang ketiga, memberikan bantahan atas pendapat orang lain dengan perkataan yang baik dan santun. Yang keempat, jika berselisih tentang sesuatu, hendaknya kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, mempertimbangkan tujuan dan dampak dari apa yang kita katakan. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dapat kita simak dengan baik dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.